Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tidak pernah terukur, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, manusia yang paling agung, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan dalam firman Allah Quran surat Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada 5 perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki, yang sering dianggap sepele. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segeralah tinggalkan dan bertaubatlah kepada Allah. Berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Pertama, berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia mengingkari. Juga dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 105. 2. Lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. 3. Malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang keempat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki.
Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada pagi hari dan keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dan ikhtiar dan bertawakal." 5. Berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya." Quran Surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubatlah, menyesali, bertekad tidak mengulanginya lagi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 hal perbuatan yang kita sering anggap sepele, namun bisa menghambat datangnya rezeki. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.